budaya dapat menjadi sumber kekuatan dan kelemahan organisasi. Mengapa begitu? Seperti yang kita ketahui bahwa budaya berdampak positif terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Namun, tidak menutup kemungkinan budaya menjadi variabel penghambat suatu organisasi. Penyebabnya bisa jadi karena budaya organisasi tersebut terlalu kuat sehingga mendorong organisasi tersebut menjadi egosentrik. Nah, mari kita pelajari lebih dalam mengenai budaya sebagai kekuatan dan kelemahan organisasi beserta contoh kasusnya. Budaya menjadi kekuatan organisasi yaitu yang pertama, budaya sebagai pembeda antara kita dengan mereka. Yang kedua, budaya sebagai pembentuk identitas diri. Yang ketiga, budaya sebagai perekat organisasi. Dan yang keempat, budaya sebagai alat kontrol. Budaya menjadi kelemahan. Yang pertama, budaya menjadi kendala dalam implementasi strategi organisasi. Yang kedua, budaya menjadi penghalang dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, budaya menghambat inovasi. Mari simak kasus mengenai budaya, kelemahan, dan kekuatan organisasi. Yang pertama, kedisiplinan. Kekuatan karyawan menjadi tepat waktu, menaati peraturan, dan taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan. Kelemahan, karyawan jadi merasa tertekan. Yang kedua, seragam. Kekuatan, menghindari adanya perbedaan dalam diskriminasi antar karyawan dari segi berpakaian. Kelemahan, karyawan menjadi tidak nyaman karena kurangnya kebebasan untuk berkreasi dalam berpakaian. Kerjasama. Yang kita tahu pentingnya kerjasama dengan bekerja di suatu organisasi ataupun perusahaan. Adapun kekuatan dan kelemahan dalam kerjasama. Kekuatannya menciptakan hubungan yang erat antar karyawan, mendorong produktivitas lebih cepat. Karyawan baru tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan sehingga mereka dapat langsung bergabung dan bekerja dengan satu tim. Kelemahannya, karyawan menjadi lebih sulit untuk berinovasi dengan pola pikirnya sendiri karena harus menyesuaikan pikirannya dengan rekan kerjanya yang lain. Kasus di sini ada dua solusi. Yang pertama, melakukan manajemen budaya dan melakukan asesmen terhadap budaya organisasi. Tidak selamanya budaya organisasi tertentu cocok bagi sebuah organisasi pada saat tertentu. Oleh karena itu, upaya terbaik yang bisa dilakukan para pengelola organisasi adalah dengan melakukan manajemen budaya. Para pengelola organisasi dituntut untuk secara kontinu melakukan asesmen terhadap budaya organisasi berjalan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana budaya berjalan, apakah masih cocok dengan kondisi lingkungan yang serba berubah. Solusi yang kedua yaitu lebih memberikan kebebasan kepada karyawan dalam berpikir, berkreasi, dan menyampaikan pendapatnya sehingga tidak menyebabkan karyawan merasa tertekan.